Seekor induk babi dan ketiga anaknya tinggal di sebuah pondok kecil jauh di dalam hutan. Suatu hari, induk babi memanggil anaknya. "Bagaimana kalau membuat pizza bersama hari ini?" "Wow, yeah. Tapi ada beberapa bahan yang hilang, jagung, bawang merah, dan beberapa tomat. Aku dan saudara-saudaraku akan mengambil bahan-bahan yang hilang, Bu. Jangan khawatir, kami akan segera kembali." Jadi, ketiga babi kecil itu keluar dengan penuh semangat. Mereka memutuskan untuk berpisah karena masing-masing dari mereka akan mendapatkan bahan yang berbeda. Satu pergi ke ladang jagung, satu ke bawang, dan yang lainnya ke ladang tomat. Sementara itu, serigala jahat besar sedang berburu di hutan untuk memberi makan perutnya yang lapar. "Wah, bau ini, babi. Ya, aku mencium bau babi." Melihat babi kecil itu, Herky tepat di depan, serigala itu mengikutinya. Ketika serigala melihat babi menuju ladang bawang, dia sampai di ladang tepat di depannya dan bersembunyi di antara bawang besar. Babi kecil, Herky, tiba di ladang bawang beberapa saat kemudian. Dia menciumnya satu persatu untuk membedakan antara yang manis dan pahit. Saat dia hendak memetik bawang lagi, dia menyentuh telinga serigala. "Halo, babi. Tolong, serigala, tolong." "Hush, tenang, jagoan. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di ladang bawang?" Herky memberitahu serigala bahwa dia sedang memetik bawang untuk pizza. Saat serigala mencium bau bawang di tangan Herky, matanya berair. Dia berkata bahwa bawang ini pahit dan dia bisa memberikan bawang yang paling manis kepadanya jika dia datang ke rumahnya. Setelah berpikir sejenak, Herky menerima tawaran serigala itu. Mereka menghilang bersama saat itu tengah hari. Babi tengah, Torky, telah tiba di ladang jagung. Namun, karena jagung di ladang melebihi tinggi badannya, dia tidak dapat mencapai tongkol jagung. Torky menumpuk beberapa batu di atas satu sama lain dan memanjatnya. Dia akan mengambil salah satu tongkol jagung, tetapi dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pangkuan serigala. "Tolong, serigala!" Serigala dengan lembut meletakkan Torky di tanah dan menyuruhnya untuk tidak takut. Sudah pagi ini, saya mengumpulkan tongkol jagung terindah dari perawakan tinggi saya. Ikutlah denganku dan aku akan memberikannya padamu. Babi tengah sangat gembira atas kebaikan serigala. "Ya, itu akan sangat bagus. Aku tidak cukup tinggi untuk memetik jagung." Torky menghilang bersama serigala. Sekarang sudah hampir malam. Torky, babi tertua,
sedang memetik tomat di ladang yang luas. Beberapa dari mereka berbau sangat harum sehingga dia langsung menelannya. Perut Torky terisi lebih banyak tomat daripada keranjangnya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat serigala besar yang jahat menyamar sebagai orang-orangan sawah. Tolong, ini serigala. Hai, Piggy, tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Tidak, aku tidak percaya padamu. Kamu adalah serigala besar yang jahat. Torky bertanya kepada serigala, mengapa dia berdiri di ladang tomat berbentuk seperti orang-orangan sawah. Ketika serigala berkata bahwa dia membantu para petani di waktu senggangnya seperti ini, babi itu memahami niat baik serigala dan sedikit santai. Mengapa kamu di sini, babi kecil? Ya, aku sedang memetik tomat untuk pizza. Pizza? Aku menyukainya. Tapi tomat saja tidak cukup. Anda juga membutuhkan keju, jamur, paprika, dan yang terpenting, ya. Yang paling penting adalah ovennya, Piggy. Oven. Jika Anda tidak memiliki oven yang baik, semua bahan ini akan sia-sia. Setelah berpikir sejenak, babi tertua mendapatkan serigala dengan benar. Karena oven di rumah mereka terlalu kecil dan tidak cukup panas. Ayo, makan dari pizza ovenku. Kamu tidak akan pernah merasa cukup. Torky menerima tawaran serigala itu dan mereka pergi bersama. Saat matahari terbenam dan induknya keluar, induk babi dengan cemas menunggu anaknya pulang. Sementara itu, teriakan saudara-saudara babi terdengar dari sarang serigala. Tolong, 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 tolong. Kemudian, dia mengatur kayu satu persatu di oven kompor dan menyalakan api besar. Aku lupa memberitahumu, Piggis. Pizza favoritku adalah pizza dengan daging babi. Muahaha. Saudara-saudara babi saling berpelukan dalam ketakutan. Saat serigala menambahkan kayu lagi ke oven untuk memperbesar api, Torky, babi tertua, melihat karung terbuka berisi tepung di sampingnya. Dia mengulurkan tangan dengan susah payah mengambil segenggam besar tepung dan membaginya ke tangan saudara-saudaranya. Tepat ketika serigala jahat hendak membuka pintu kandang dan melemparkan babi-babi kecil ke dalam oven, mereka semua melemparkan tepung di telapak tangan mereka ke arah serigala. Serigala tidak bisa melihat apapun karena tepung yang dioleskan di wajahnya. Mengambil kesempatan ini, Torky, babi tengah, dengan cepat mendorong serigala ke dalam kandang dan babi kecil, Gurky, mengunci serigala di dalamnya.
Jadi apa yang kamu katakan? Pizza dengan daging babi, ya? Sekarang duduklah di sini dengan perut kosong jadi mungkin. Kamu bisa sadar, dan kita bisa makan pizza lezat kita. Ayo, saudara. Tidak, Aa. Kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja di sini. Akhirnya, saudara-saudara babi mengumpulkan semua bahan dan tiba di rumah mereka. Di mana kamu, anak-anak? Saya sangat khawatir. Babi-babi itu memberitahu ibu mereka apa yang terjadi pada mereka satu persatu. Di sisi lain, serigala besar yang jahat harus puas dengan bau pizza yang datang dari jauh. Jauh di dalam hutan dekat danau yang indah, ada seekor serigala. Seekor serigala lapar yang perutnya keroncongan. Dia mengincar 3 babi muda yang enat dan sedang menunggu kesempatan untuk menangkap mereka dan menjadikannya makan malamnya. Babi tertua rakus dan rakus. Hei, apel itu milikku. Aku akan menyimpannya untuk nanti. Serigala jahat menempatkan salah satu apel favorit babi rakus di jalur hutan, dan dia memasang jebakan di ujung jalan. Hei Hao, sekarang makan apel ini supaya saat aku memakanmu, aku akan kenyang. Hambang melihat ada banyak apel di sini. Aku harus mengambil semuanya sebelum saudara-saudaraku melihat, karena semuanya milikku. Bunyi keledai. Meski babi raksasa itu meronta-ronta, ia tidak bisa lepas dari jaring. Tolong, tolong, apa yang terjadi? Tolong. Hahaha, kamu jatuh ke dalam perangkapku. Aku akan membawamu pulang dan memakanmu, babi rakus.
Tolong, lepaskan aku. Bantu aku nih. Ketika mereka bergegas menuju jalan hutan dengan sangat tergesa-gesa, mereka melihat bahwa serigala jahat telah menangkap saudara laki-laki mereka yang besar dan rakus. Oh, tidak. Kita harus menyelamatkannya. Tapi aku tidak kuat. Aku juga takut serigala. Terlepas dari segalanya, babi kecil pemberani memutuskan untuk menyelamatkan saudara mereka. Mereka mengikutinya saat serigala membawa babi raksasa itu ke sarangnya. Lelah membawa babi raksasa, serigala tertidur. SSST. Hei, apa? Apa ada orang di sana? SSST, diam. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Saudara-saudara babi mencoba mendorong serigala untuk menyelamatkan saudara mereka, tetapi mereka tidak bisa karena mereka tidak cukup kuat. Kami bisa mengumpulkan kekuatan untuk menyelamatkanmu. Tidak, mereka milikku. Jika aku keluar dari sini, aku akan memakan semuanya. Suara babi-babi itu, suara mereka menghantui mimpiku. Aku akan memakan mereka semua, satu demi satu. Kalau begitu kita pergi, kamu tinggal di sini bersama serigala. Babi raksasa akhirnya diyakinkan. Tunggu. Oke, bawa mereka. Tapi, aku akan menyimpan satu saja untuk babiku. Oke. Baiklah. Ini, ambil semuanya. Saudara-saudara memakan makanan yang diberikan oleh babi rakus raksasa dan akhirnya bisa mendorong serigala itu ke samping. Bersama-sama, ketiga babi bersaudara berhasil menyelamatkan babi raksasa dari jaring dengan susah payah. Ketika serigala jahat itu bangun, dia sangat marah karena babi itu telah melarikan diri. Tidak ada yang bisa mencuri makanan dariku. Babi rakus raksasa mengerti bahwa mencuri makanan orang lain sebenarnya adalah keserakahan. Dan sejak hari itu, dia dengan senang hati berbagi semua makanan kesukaannya dengan saudara-saudaranya. Terutama apel yang indah dan berwarna-warni itu. Dahulu kala, tepat di pinggir hutan, hiduplah seorang gadis berambut emas. Nama gadis berambut kuning keemasan ini adalah Goldilocks. Dia memiliki kunci yang luar biasa dan mengagumkan sehingga setiap orang yang melihatnya terpesona. Namun terlepas dari kemanisannya, kadang-kadang dia bisa menjadi gadis kecil yang agak nakal. Setiap kali dia keluar untuk bermain, ibunya harus memperingatkannya untuk berperilaku. Sayang, tolong tetap di halaman belakang dan jangan pergi ke hutan. Jauh di dalam hutan, di sebuah gubuk,
hiduplah sebuah keluarga beruang. Beruang papa berbahu lebar, beruang mama berukuran sedang, dan bayi beruang. Mama beruang selalu bangun pagi untuk menyiapkan bubur oatmeal untuk sarapan. Suatu pagi, bayi beruang bangun lebih awal dari biasanya dan ingin makan buburnya. Tapi itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai bubur kita dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di atas meja dan pergi jalan-jalan. Pagi yang sama, Goldilocks sedang bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama sepanjang waktu, dan dia sangat penasaran dengan bagian dalam hutan. Apa yang akan terjadi jika aku hanya berjalan-jalan? Dia melihat sekeliling, melihat bahwa tidak ada orang di sekitar. Dia mulai berlari ke hutan. Ketika dia lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah. Bunga, pohon, mengapa saya tidak datang ke sini sebelumnya? Dia mulai berjalan lebih dalam ke hutan. Sementara itu, saat berjalan-jalan bersama keluarganya, bayi beruang itu melihat sarang lebah di dahan pohon. Sarang lebah yang sangat besar. Saya yakin itu penuh dengan madu. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, nak. Itu milik lebah. Itu rumah mereka. Kita tidak bisa masuk ke rumah siapapun dan memakan makanan mereka. Itu tidak benar. Kamu benar. Kurasa aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Sementara itu, Goldilocks berjalan sendirian dalam waktu yang lama. Akhirnya, dia tersesat. Dia mencoba untuk kembali, tapi tidak bisa melihat jalan yang benar. Dia benar-benar lelah dan lapar. Dia hampir menangis karena kelelahannya. Dia berjalan sedikit lagi dan akhirnya dia sampai di ujung jalan. Dan dia menemukan rumah keluarga beruang di antara pepohonan. Dia diam-diam mendekati rumah itu, berjalan mengelilinginya, tetapi dia tidak bisa melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian, dia melihat melalui jendela. Dia melihat 3 piring beruap panas di atas meja. Dia kembali ke pintu lagi, dan kali ini dia mengetuk keras. Pintu terbuka, Goldilocks sangat gembira. Dia melihat ke dalam dan berteriak, "Ada orang di rumah." Karena tidak ada jawaban, dia masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada 3 mangkuk bubur, 1 besar, 1 sedang, dan 1 kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin makan yang besar dulu. Tapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya terasa terbakar. Karena buburnya masih terlalu panas.
Dia segera mencapai mangkuk sedang, tetapi dia juga tidak mau memakannya karena terlalu dingin. Terlalu dingin. Akhirnya, dia mencelupkan sendoknya ke yang terkecil. Bubur ini tidak dingin dan tidak terlalu panas. Persis seperti yang saya inginkan. Jadi dia makan semua bubur di mangkuk terkecil. Ketika dia selesai dengan sarapannya dan merasa kenyang, dia ingin duduk di salah satu dari 3 kursi di depan cerobong asap untuk beristirahat sejenak. Salah satu dari 3 kursi berukuran besar, yang lainnya berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil. Pertama dia mencoba duduk di atas yang besar, tetapi dia bahkan tidak bisa memanjatnya. Dia mencoba yang sedang, tapi yang ini sangat sulit. Itu sangat tidak nyaman. Akhirnya, dia duduk di yang terkecil. Yang ini sangat nyaman dan persis ukurannya. Namun tiba-tiba, kursi itu pecah berkeping-keping dengan suara yang sangat keras. Goldilocks menemukan dirinya di lantai dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke pintu berikutnya dan di sini ada 3 tempat tidur. Yang besar, sedang, dan yang kecil. Pertama dia mencoba tempat tidur besar. Yang ini terlalu besar untuknya dan juga terlalu keras. Yang kedua sedikit lebih besar dari ukuran tubuhnya, tapi juga terlalu lembut. Jadi dia berbaring di tempat tidur ketiga dan terkecil. Yang ini persis ukurannya dan sangat nyaman. Begitu nyaman, sehingga Goldilocks langsung tertidur. Saat Goldilocks sedang tidur, keluarga beruang kembali ke rumah. Papa Bear membawa beberapa kayu yang dia kumpulkan untuk terobong asap. Mama Bear memiliki buah beri segar dan Baby Bear tidak sabar untuk mendapatkan buburnya. Sesampainya di rumah, mereka langsung menuju meja makan. Papa Bear melihat mangkuknya dan sangat marah. Seseorang mencicipi buburku. Mama beruang juga melihat mangkuknya. Seseorang juga mencicipi buburku. Dan ketika Baby Bear melihat mangkuknya, dia mulai menangis. Seseorang itu juga mencicipi bubur oatmeal saya. Tidak hanya mencicipinya, juga memakan semuanya. Menangis. Mereka bangkit dan mulai melihat sekeliling. Papa Bear memperhatikan kursinya di depan cerobong asap. Seseorang duduk di kursiku. Lihat, itu di tempat yang berbeda. Dan kemudian giliran Mama Bear yang mengeluh. Seseorang juga duduk di kursiku. Dan seperti sebelumnya, Baby Bear mulai menangis lagi. Seseorang juga duduk di kursiku, tapi patah juga. Menangis.
Keluarga beruang dengan penasaran pergi ke kamar tidur. Seseorang berbaring di tempat tidurku. Lihat, bagaimana itu dibatalkan. Seseorang berbohong padaku juga. Seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan masih tidur di dalamnya. Menangis. Papa Bear berjalan di samping tempat tidur Baby Bear dan melihat seseorang benar-benar sedang tidur di tempat tidurnya. Perlahan angkat selimut dan mereka sangat terkejut melihat gadis kecil tidur di tempat tidur. Apa yang dilakukan seorang gadis kecil di rumah kita? Katakan pada gadis kecil ini untuk keluar dari tempat tidurku sekarang. Menangis. Bangun karena tangisan Baby Bear, Goldilocks melihat 3 beruang di depannya dan dia berlari keluar ruangan dengan sangat ketakutan. Dia keluar dari rumah dan mulai berlari tanpa melihat ke belakang. Dia terengah-engah karena berlari, tetapi dia tidak berhenti. Dan dia bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Tepat pada saat itu, dia melihat orang tuanya datang dari hutan. Ketika dia tidak kembali ke rumah, mereka pergi mencarinya. Goldilocks sangat senang melihat orang tuanya. Ia berlari dan memeluk ibunya. Menangis. Kami sangat khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Mulai sekarang, aku akan selalu mendengarkanmu. Aku tidak akan pernah pergi tanpa memberitahumu. Goldilocks memeluk orang tuanya dengan sangat erat. Sejak hari itu, seperti yang dia janjikan, dia selalu mendengarkan orang tuanya dan tidak melakukan apapun tanpa seizin mereka. Dia adalah gadis yang berperilaku baik dan baik selamanya. Bayi gajah keras kepala, Dimbo Alkisah. Ada seekor bayi gajah bernama Dimbo yang tinggal bersama orang tuanya dan sangat bosan dengan kehidupannya di hutan. Dia ingin pergi jauh dan menjelajahi tempat-tempat baru. Dia akan berkeliling ke seluruh hutan dan bertemu orang baru. Tetapi temannya, si tikus kecil, terus memberitahunya bahwa dunia ini sangat besar dan masih banyak tempat lain yang belum terlihat. Jadi, Dimbo mengambil keputusan. Dia akan melakukan perjalanan panjang dan menjelajahi tujuan baru. Suatu hari, dia pergi ke orang tuanya untuk memberitahu mereka semua tentang hal itu. Saya bosan berada di hutan yang sama. Saya ingin pergi dan menjelajahi tempat baru. Sayangku, ini rumah kita. Ditambah lagi, kita tidak tahu apa yang ada di luar sana untuk kita. Keluar dari hutan, manusia bisa sangat berbahaya. Dimbo mendengarkan orang tuanya, tetapi tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan. Dia masih ingin melihat dunia di luar hutan. Pada malam yang sama, setelah semua orang tertidur, dia meninggalkan rumah dan mulai berjalan menuju ujung hutan. Sekarang sudah terlalu gelap, dia hampir tidak bisa menemukan jalannya. Tepat pada saat itu, dia menyadari bahwa
ada sesuatu yang datang ke arahnya. Tiba-tiba, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, dia menemukan dirinya dalam jaring besar. Dia mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada harapan. Setelah beberapa saat, dia mendengar beberapa suara, orang-orang berteriak, bersorak. Kami mendapatkannya. Kami mendapatkannya. Oh ya, ayo, tahan dia, kembali, ayo. Bahkan sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, Dimbo bergerak naik dari tanah dan masuk ke dalam kotak gelap. Tutup kotak itu menutupnya, dan kotak itu tiba-tiba mulai bergerak. Dimbo kecil yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Jadi mereka menangkapmu juga, ya? Ketika dia melihat ke arah suara itu, dia menyadari itu adalah salah satu monyet dari hutan. Siapa yang menangkapku? Manusia. Tapi kenapa mereka menangkapku? Aku tidak melakukan apapun pada mereka. Aku juga tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka berencana melakukan sesuatu pada kita. Monyet itu benar. Orang-orang yang menangkap Dimbo dan monyet itu bekerja di sebuah sirkus di kota. Mereka membawa hewan yang mereka tangkap ke sirkus untuk digunakan dalam pertunjukan. Di pagi hari, ketika dia tidak bisa melihat bayinya, mumi gajah itu menjadi khawatir. Dia bertanya kepada anak-anaknya, apakah mereka melihat Dimbo atau tidak, tetapi mereka juga tidak melihatnya sejak tadi malam. Terburu-buru, mumi gajah pergi ke sebelah ayah gajah. Dimbo tidak ada di sini, dia sudah pergi. Jadi, dia melakukan apa yang dia katakan, kita harus menemukannya sebelum sesuatu terjadi padanya. Keluarganya menemukan teman Dimbo, si tikus, dan menceritakan semua yang telah terjadi. Tikus itu sangat sedih. Itu semua karena aku memberitahunya bahwa ada juga kehidupan di luar hutan. Jangan khawatir, kami akan menemukannya. Hari-hari telah berlalu. Dimbo diadakan di area yang dikelilingi kawat, berduri di sebelah tenda sirkus. Temannya, monyet, disimpan di dalam sangkar. Orang-orang sirkus sedang mempersiapkan pertunjukan yang akan dimulai seminggu kemudian. Dimbo menyaksikan orang-orang ini, tenda sirkus, dan truk dengan takjub, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Apa yang disebut sirkus ini? Dan mengapa mereka menahanku di sini? Saat Dimbo sedang memikirkan hal ini, dua pria datang dan membawanya keluar dari pagar kawat berduri. Saat dibawa ke sirkus ini, Dimbo ngeri dengan pemandangan yang dilihatnya. Beberapa saat kemudian, pemilik sirkus yang juga seorang pelatih binatang itu mendatangi Dimbo dengan cambuk di tangannya. Kamu akan melakukan trik persis seperti yang akan kutunjukkan padamu. Bagian terbaik dari pertunjukan akan menjadi milikmu sendiri, atau kamu tidak akan menyukai hukumanmu. Dimbo sangat ketakutan, dia mencoba melakukan trik yang diajarkan pemilik sirkus kepadanya.
Pada saat yang sama, temannya si tikus sedang mencari Dimbo ke seluruh hutan. Dia bertanya tentang dia kepada semua hewan yang dia lihat, tetapi tidak ada yang tahu apa-apa. Seekor burung kecil berwarna merah muda melihat tikus yang putus asa itu, berkeliaran dan terbang ke sampingnya untuk menanyakan apa masalahnya. Aku mencari temanku, Dimbo. Dimbo, maksudmu bayi gajah yang keras kepala, Dimbo? Ya, saya pikir dia meninggalkan hutan dan pergi ke kota. Seperti yang dikatakan ibuku, ketika aku masih bayi, Dimbo menyelamatkan hidupku. Jika dia dalam masalah sekarang, aku ingin membantu. Kamu bisa terbang ke kota untuk mencari Dimbo. Jika dia ada di sana, saya yakin Anda akan menemukannya. Tentu, jangan khawatir, aku akan menemukannya. Burung kecil berwarna merah muda itu segera naik dan mulai terbang menuju kota. Setelah terbang selama beberapa jam, dia melihat tenda, sirkus besar berwarna-warni dan beberapa truk di kejauhan. Dia terbang ke arahnya. Dan apa yang dia lihat? Beberapa orang menempatkan Dimbo kembali ke area berpagar. Dia segera terbang di sebelah Dimbo. Kiput burung. Halo, Dimbo. Aku sangat senang menemukanmu. Keluargamu dan teman-temanmu sangat khawatir. Beberapa orang telah memenjarakan saya di sini. Mereka akan menempatkan saya di pertunjukan minggu depan. Benarkah? Jangan khawatir, kami akan mengeluarkanmu dari sini. Sekarang, saya akan pergi dan memberitahu keluarga Anda tentang situasinya. Burung itu terbang ke langit dan berjalan ke hutan. Dimbo sangat senang karena dia tahu dia akan diselamatkan. Burung kecil itu pergi ke samping keluarga Dimbo dan menceritakan semuanya kepada mereka. Mommy dan Daddy Elephant sangat senang. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Kami akan mengambil kembali bayi kami dari manusia. Pagi-pagi sekali, keluarga Dimbo, tikus, dan burung memulai perjalanannya ke kota. Gajah dan tikus tidak secepat burung. Ada perjalanan panjang menunggu mereka. Kembali ke sirkus, Dimbo dan hewan lainnya sedang mempersiapkan pertunjukan besar. Sementara, monyet liar sedang bercanda dengan para badut. Dimbo mencoba melakukan trik yang diajarkan pemilik sirkus kepadanya. Ayo sekarang, kamu harus melompat lebih tinggi. Pemilik sirkus memintanya melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan gajah. Jadi Dimbo ingat apa yang terjadi padanya ketika dia mencoba melakukan hal-hal yang dilakukan hewan lain. Saya berharap Mommy dan Daddy bisa datang dengan cepat untuk menyelamatkan saya dari sini. Tepat 1 hari telah berlalu, tetapi sekarang adalah hari pertunjukan. Lampu sirkus bersinar dan banyak orang masuk ke tenda.
Keluarga Dimbo, tikus, dan burung kecil berwarna pink datang ke tenda sirkus. Di area yang dipagari dengan kawat berduri, mereka melihat Dimbo. Itu dia. Ya, tapi bagaimana kita menyelamatkannya dari sana? Aku akan bicara dengan Dimbo. Aku juga datang. Tikus dan burung itu pergi ke Dimbo. Tikus itu pergi ke bawah pagar dan pergi ke sebelah Dimbo. PSSD. Dimbo, lihat di sini. Hei sobat. Sementara itu, burung kecil berwarna merah muda itu melihat lebih dekat ke pintu besi itu. Pintunya terkunci. Akan sulit menemukan kuncinya. Saat giliranku, mereka akan membuka pintu, lalu kita bisa kabur. Oke, kami akan membuat rencana. Tunggu kami. Sementara itu, pertunjukan dilanjutkan di sirkus. Monyet dan badut berusaha melukyuk agar para tamu bisa tertawa. Setelah mereka menyelesaikan pertunjukannya dan meninggalkan panggung, pemilik sirkus naik ke atas panggung. Para tamu yang terhormat, selanjutnya kita akan menampilkan pesulap kita di atas panggung. Pemilik sirkus meninggalkan panggung dan melanjutkan ke belakang. Dia meminta anak buahnya untuk membawa gajah itu. Anak buahnya keluar dan membuka pintu pagar tempat Dimbo disimpan. Tepat pada saat itu, terdengar suara keras. Dan ketika mereka melihat dari mana asalnya, mereka melihat 4 gajah berlari ke arah mereka. Orang-orang itu meninggalkan segalanya dan melarikan diri. Dan ketika mereka pergi, Dimbo dapat dengan mudah melarikan diri dan sangat senang melihat keluarganya. Ayo, kita harus segera pergi. Tidak. Atas jawaban Dimbo, mereka semua terkejut. Pertama kita harus menyelamatkan teman-temanku yang lain yang dipenjara. Mari kita alihkan perhatian mereka agar tikus dan burung bisa membuka kandangnya. Keempat gajah mulai berlari mengelilingi sirkus. Gajah ayah masuk ke tenda. Semua orang mulai berlari mengelilinginya di sini. Pada saat yang sama, burung itu membuka kunci sangkar. Tikus membuka gerbang sehingga semua hewan bisa keluar. Mereka semua lari ke hutan. Pemilik sirkus terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sangat marah. Saat dia berlarian, seluruh tenda menimpanya. Dimbo, keluarga, dan teman-temannya berhenti untuk istirahat ketika berada di area aman yang jauh dari sirkus. Mereka semua lelah, tapi sangat bahagia. Pada saat itu, monyet datang di samping mereka. Dimbo, aku berterima kasih atas nama semua hewan yang kau selamatkan dari sirkus. Daripada melarikan diri saat kamu memiliki kesempatan, kamu memilih untuk menyelamatkan kami juga. Teman-temanku, aku yakin kamu akan melakukan hal yang sama untukku. Hidup di hutan mengajari saya persahabatan dan saling membantu. Ya, kita harus selalu peduli satu sama lain, kalau tidak hidup bisa sangat berat bagi kita. Nah, Dimbo, kapan perjalananmu selanjutnya? Lain kali,
kamu akan memutuskan untuk meninggalkan hutan, beritahu kami tentang itu. Ayah, ibu, saudara perempuanku, saudara laki-lakiku, aku benar-benar minta maaf telah membuatmu khawatir. Aku membuat kekacauan. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkan hutan yang indah ini lagi. Jadi mereka semua melanjutkan perjalanan kembali ke hutan. Tanpa mengeluh lagi, Dimbo hidup bahagia di hutan.